Kita lanjutkan kembali pemirsa, Pilkada 2020 dilaksanakan serentak di 270 daerah di Indonesia. Berbeda dengan pemilihan pada tahun-tahun sebelumnya, Pilkada kali ini diselenggarakan pada masa pandemi COVID-19. Anggaran yang dikucurkan pemerintah pun naik menjadi 20,46 triliun rupiah karena adanya dana tambahan untuk protokol kesehatan. Sebanyak 270 daerah di tanah air melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak Rabu 9 Desember 2020. Berjalannya sistem demokrasi di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota pada tahun ini dibarengi dengan masih tingginya kasus positif COVID-19 di Indonesia. Pemungutan suara yang semula dijadwalkan pada September 2020 terpaksa digeser menjadi 9 Desember 2020. Hal tersebut dikarenakan penyelenggaraan pilkada membutuhkan banyak persiapan khusus. Anggaran yang dipakai pun harus membengkak drastis akibat kondisi pandemi. Selain untuk memasak logistik, dana pilkada juga digunakan untuk menyediakan penunjang protokol kesehatan. Sebab, pemerintah tidak ingin kecolongan karena muncul klaster baru di tempat-tempat pemungutan suara. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 22 September lalu mengatakan, total anggaran Pilkada 2020 mencapai 20,46 triliun rupiah dari rencana awal sebesar 15,23 triliun rupiah yang didanai dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) untuk Komisi Pemilihan Umum, KPU, Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dan Pengamanan. Kenaikan ini terjadi karena adanya keperluan tambahan dana untuk protokol kesehatan pada saat hari pemungutan suara. Kebutuhan tambahan untuk KPU yang sebesar 15,01 triliun anggarannya KPU, di mana 10,24 berasal dari APBD, 4,77 triliun dibantu oleh APBN. Untuk Bawaslu 3,93 triliun yang berasal dari APBD 3,46 triliun dan tambahan dari APBN sebesar 474,9 miliar. Ojo ayam. Pak Armin KPU menyediakan perlengkapan protokol kesehatan di TPS untuk pemilihan dan penyelenggaraan. Untuk pemilih, wajib datang ke TPS dengan menggunakan masker dan membawa pulpen sendiri. Sedangkan di TPS sudah disediakan sarung tangan plastik. Untuk petugas KPPS disediakan masker dan sarung tangan medis serta face shield. Sementara kelengkapan yang sudah harus tersedia di TPS antara lain tempat cuci tangan, penyanitasi tangan, alat pengukur suhu tubuh, baju hazmat, disinfektan, tempat sampah, tinta tetes, dan bilik khusus bagi pemilih yang bergejala COVID-19. Ketua KPU Arief Budiman dalam diskusi virtual di Geraha BNPB Jakarta mengatakan Pilkada serentak 2020 menjadi tonggak sejarah. Tidak hanya pelaksanaan teknisnya, tetapi juga regulasi, anggaran, model pelaksanaan, situasi, dan kultur yang bisa dijadikan pedoman untuk pilkada pada masa depan. Arief juga memastikan tahapan pemilihan dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. KPU telah mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota dalam kondisi bencana non-alam COVID-19. Peraturan KPU ini menjadi acuan dalam pelaksanaan seluruh tahapan pilkada selama pandemi, mulai dari kampanye hingga hari pencoblosan, meski daerah pemilihan sudah menjadi zona hijau sekalipun. Nah, terkait perubahan zona itu kan bisa terjadi sewaktu-waktu. Jadi apakah dia hijau, merah, kuning gitu ya, tetap kerumunan dilarang. Nah, nanti pada hari pemungutan suara juga diberlakukan demikian. Agar semangat kita untuk menjaga dua hal, kesehatan dan keselamatan itu bisa tercapai.
Maka penerapan protokol kesehatan penting diperhatikan bagi penyelenggara pemilu, peserta pemilu maupun pemilih. Mengingat pemerintah sudah menggelontorkan anggaran untuk Pilkada 2020 dalam jumlah fantastis, masyarakat dan pihak penyelenggara hendaknya mengimbangi dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan agar upaya bersama ini tidak sia-sia. Jangan sampai pesta demokrasi berujung pesta penularan virus SARS-CoV-2 ini yang telah membunuh 1 juta lebih nyawa manusia di seluruh dunia itu.